Ya, salam merdeka literasi semuanya. Ya, kita masih dengan materi pada modul 8 tentang artikel ilmiah. Tapi dalam artikel ilmiah terdapat beberapa jenis artikelnya. Nah, kita ambil salah satu di antaranya adalah tentang esai. Nah, khusus pada materi esai ini, oleh mahasiswa mereka mengambil satu tema tentang refleksi pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi saat ini. Oke, kita akan dengarkan bersama bagaimana teman kita Tesalonika Gara, mahasiswa dari Fakultas Hukum, akan menyampaikan unek-uneknya apapun yang dia rasakan ketika menjalani PJJ di masa pandemi COVID-19. Oke, disilakan, Nak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, salam merdeka literasi. Pada saat ini, perkenalkan, nama saya Tesalonika Gara, dan saya akan mempresentasikan modul 8 tentang refleksi pembelajaran jarak jauh, situasi khusus pandemi COVID-19. Pendahuluan, pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pengumuman bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif terkena virus COVID-19. Secara komunal di tempat ibadah dan warga diminta untuk beribadah di rumah masing-masing. Keadaan itu memaksa masyarakat untuk tetap berada di rumah masing-masing dan beraktivitas di rumah. Dampak positif dari pembelajaran jarak jauh ini adalah yang pertama, bagi pendidik dituntut untuk terus belajar menguasai teknologi informasi karena mau tidak mau harus melayani pembelajaran jarak jauh secara online. Yang kedua, bagi peserta didik dituntut untuk tetap disiplin menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk dapat mengikuti pembelajaran online dari gurunya dan mengerjakan tugas tepat waktu di rumah. Dan yang ketiga, peserta didik juga memiliki banyak waktu untuk bersama-sama dengan orang tua mereka, sehingga hal ini dapat menambah keakraban dan keeratan hubungan antara anak dan orang tua. Dan juga ada dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh. Dan yang pertama, ancaman putus sekolah. Anak berisiko putus sekolah atau kuliah dikarenakan terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Yang kedua, anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss karena kegiatan belajar tatap muka di kelas menghasilkan pencapaian akademik lebih baik ketimbang pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga, anak kurang bersosialisasi. Manfaat, di samping kendala-kendala yang ada, manfaat pembelajaran jarak jauh juga bisa dirasakan oleh pengajar dan peserta didik atau mahasiswa. Antaranya, yang pertama tersedianya fasilitas e-moderating, di mana pengajar dan pelajar dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, bila pelajar memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan dan dipelajarinya, ia dapat melakukan akses internet secara mudah. Dan yang ketiga, baik pengajar maupun pelajar dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Solusi, semua itu datang dari diri sendiri. Bagaimana cara kita menganggapinya? Kita sebagai mahasiswa harus mempunyai niat untuk belajar dan tidak berbalas-malasan. Selain itu, jika terkendala jaringan, maka kita harus mencari tempat yang jaringannya baik agar pembelajaran tidak terganggu. Kemudian masalah kuota, menurut saya mahasiswa di Universitas Samratulangi mendapatkan kuota dari pemerintah. Jika ada yang tidak mendapatkannya, mungkin nomor yang diberikan kurang tepat dan bisa berkonsultasi dengan helpdesk yang ada di kampus. Selanjutnya, tentang tugas kelompok, menurut saya kita bisa melakukan pembagiannya agar semua anggota mengerjakannya tanpa perlu bertemu langsung. Harapan dan kesimpulan, harapannya saya semoga di tahun yang
akan datang kita bisa mulai lagi dengan pembelajaran secara langsung, dan semoga pandemi ini akan segera berlalu agar kita bisa beraktivitas seperti biasa, berkumpul, bersekolah, dan bekerja. Kesimpulannya, dalam pembelajaran daring ini tentu ada suka dan duka yang dialami oleh mahasiswa serta berbagai dampak yang dirasakan. Maka dari itu, kita harus mengambil sisi positifnya dan mencari jalan keluar dari sisi negatif pembelajaran daring ini. Semoga pandemi ini segera usai. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Tessa.